Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Denggasing. 3 kali di PHK karena PSM, 3 kali putus hubungan karena PSM, dan berkali-kali susah tidur karena PSM. Tapi saya merasa itu adalah warna-warni lika-liku dalam kehidupan. Saya jalani saja. Kemarin malam sempat lagi susah tidur. Gara-garanya mungkin kebanyakan dari teman-teman supporter sudah tahu. PSM dikalah sama Bali United di menit-menit akhir babak kedua. Padahal lagi memimpin, hampir menang. Tapi masih belum rezekinya tahu. Dicetaki 2 gol sama Spaso. Mantan PSM. Ku coba hibur diriku. Oh, sudahlah. Itu adalah hal yang biasa dalam olahraga sepak bola. Pasti ada kemenangan dan ada kekalahan. Tapi menjelang malam, di saat saya sudah bersiap-siap di pembaringan bersama istriku, mulai menggelisah hatiku, berkecamuk di pikiranku. Ku colek-colek istriku. Yang, kenapa Ki? Yang, kenapa gini? Susah tidur yang. Deh, lagi datang bulan Kak. Bukan itu yang. Apa Pade? Susah tidur gara-gara dikalah PSM tadi sore. Saya bilang mami istriku, PSM misalnya, PSM misalnya. Sudah itu kau pikirkan PSM. Pikir kau saja bagaimana caranya kau bisa dapat kerja besok. Kalau tidak, kuputuskan hubungan. Dia langsung senang. Sangarnya ini ancamannya istriku. Kalau berbicara masalah pekerjaan, seandainya ada sertifikat kepelatihanku, pengalaman Kak juga melatih klub-klub di luar negeri, tidak susah aja cari kerja di Indonesia. Karena banyak klub-klub liga yang lagi lowong, kosong kursi kepelatihannya. Kenapa bisa ada 2 hal? Dipecat Ki gara-gara tidak memenuhi ekspektasi dari manajemen dan supporter. Yang kedua, buru-buru Ki minggat sebelum dipecat Ki. Kalau sertifikat, ada Tonji pernah sertifikatku. Menang lomba vokal grup untuk tingkat RW 17 Agustus tahun lalu. Itu pun tidak menyanyi, Ja. Karena Nabi bilang, panitia, tidak usah menyanyi. Karena jenis suara yang dibutuhkan, jenis suara alto agak ngebas-ngebas. Suaraku agak ngebas-ngebas Tonji. Tapi ngebas-ngebas yang membahana, yang bisa meluluhlantakkan telinga penonton, bisa bikin pecah kaca jendela atau piring panitia. Jadi nasarankan Kak, berdiri magis saja Rahul, ikuti saja gerakan-gerakan teman vokal grup tak, jangkik mengeluarkan suara sedikit pun. Ikuti saja, yang penting juara 1 teman-temanku, dapat tonggak raci-raci hadiah. Mohon maaf saudara, tampilan saya agak berubah dari sebelumnya. Sekarang agak klimis. Bukan mauku, bukan juga faktor kesengajaan. Kenapa bisa? Karena jenggot brewokku yang biasa ku pakai, yang ku simpan di bawah mejaku waktu itu, hilang nih. Dibawa lari, dilolong tikus. Mungkin agak bau, agak botok, nah cium. Tangkis itu. 1 minggu atau bahkan hampir 1 bulan tidak kucuci. Gara-gara sibuk Kak, membantu teman yang mau macale. Mudah-mudahan naik Ki, dapat Kak raci-raci. Tidak seperti temanku yang terdahulu. Nah bilang saudara, setelah naik, nah tinggalkan Kak. Sebenarnya tidak mau juga buka jati diriku. Belum Pak jadi apa-apa. Masih sering Kak mengutang di tetangga. Masih biasa Kak juga kredit panci. Masih biasa bunyi-bunyi meteran listrikku. Seperti ini. Tit, tit, tit. Begitu tuh. Lama-lama kalau tidak dipaduli, cepat bunyinya. Tit, 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 tit. Woi, isi token listrikmu Yudi. Woi, isi token listrikmu Rahul. Buar.
Meledak di meteran kan gara-gara tidak diisi. Kan lucu. Kalau ceritanya ada tukang kredit, toh tukang kredit panci lewat di depan rumahku baru kupanggil ki. Mas, sini dulu. Nah, langsung datang. Nah kenal kak, nih Raul Denggasing toh. Jadi bilang, oh iya mas, iya betul Raul Denggasing yang sering ada di FB grup PSM, tapi lebih banyak dibully. Bisa minta foto tanda tangan Om Rahul? Bilang, oh ya bisa mas, bisa. Nah bilang Tommy, ada yang bisa saya bantu mas Raul? Oh iya mas, boleh tidak saya mau kredit panci? Kalau bisa juga panci bekas mau. Kalau bisa juga yang masih ada sisa-sisa lauknya supaya bisa dicolek-colek. Ih, langsung berubah mukanya. Berubah kan suaranya. Jadi gak sok-sok gara-gara muka kredit panci. Oh, mau kredit panci toh? Ya sudah, berapa bulan? Jangan nunggak ya Mas Raul. Kalau nunggak, kusita rumahmu. Ade, gara-gara nunggak panci mau sita rumah. Rumah juga rumah kontrak. Berurusan sama yang punya. Zaman sekarang memang saudara zaman edan. Jangan gampang-gampang terpengaruh dengan godaan-godaan untuk pinjaman-pinjaman. Kan ada tuh pinjol-pinjol, pinjaman online yang tidak berizin, tidak terdaftar. Biasalah goda ki, pinjam sekarang, bayar kapan-kapan tanpa bunga. Ada piwanta. Wih, tergoda kak. Ku coba-coba Tommy klik. Ku pinjam 500.000. Besoknya natagi mak bunganya plus pokoknya. Toh kalau tidak nancam kak, nah sebar data-dataku ke keluarga aku dengan semua kontak-kontakku bahwa saya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Luar biasa di pinjol-pinjol kak. Jadi saya sarankan teman-temanku, saudaraku, jangan kita tergoda dengan pinjol-pinjol. Mendingkan berutang sama tetangga tak kalau mau kita pinjamkan. Jadi kemarin itu ada telepon dari temanku. Nah bilang seperti ini, Rahul, ayo bantu dulu, pergi ke demo sama-sama. Dia bilang, demo apa saudara? Demo supaya bosmu naikkan gajimu. Jadi ku bilang, bagaimana caranya? Sedangkan bosku saja tidak ada, masih pengangguran kak. Jadi dia bilang, oh begitu. Kalau begitu bantu mas saja Rahul. Kalau misalnya sukses ke ini demo tak, ku kasih ku bala-bala. Dalam hatiku, daripada tidak ada kegiatanku, tinggal di rumah juga mopo dimarah-marahi ke istriku, mendingan ikut saja dengan temanku ikut demo. Izin mas sama istriku, bahwa mau pergi cari kerja. Jadi besoknya itu janjian mak di sampingnya pos polisi, di ujungnya Petarani yang berbatasan dengan Alauddin. Sebenarnya itu tempat trauma tuh nggak sebenarnya. Kenapa bisa toh? Karena pernah kak lewat di situ naik motor tidak pakai helm. Kupikir jam-jam begini tidak ada di polisi. Toh satu kali kak saja lolos toh menyeberang ke arah Alauddin. Begitu ku lewat ternyata ada di balik pohon polisi lompat kena cegat kak. Pas mak karena memang salah ketahuan tidak pakai helm kak, melanggar undang-undang lalu lintas. Walaupun ada penyesalan dalam hatiku, kurang lincah mataku, lihat polisi, ternyata ada di samping pohon. Jadi, begitu ada mak di pos polisi, sampingnya ada juga temanku, lengkap dengan atributnya. Bawa ikat kepala, nah pakai ikat kepala merah putih. Sudah mina oles bawa matanya dengan odol gigi. Nah bilang beng kalau misalnya ada gas air mata tidak pedih matanya. Coba mi, pernah aku coba deh, pedih stonji. Itu ada juga payung kecil warna pink. Nah bawa. Jadi ku tanya mi, saudara untuk apa itu dibawa payung kecil? Nah bilang bedeng untuk menangkis cahaya matahari, untuk melindungi kulitnya supaya tidak buram dan tidak hitam. Yang kedua untuk menangkis juga air dari mobil water cannon polisi kalau terjadi chaos. Dalam hatiku hebat nah.
Nggak tahu ki alur cerita demo. Tapi yang bikin saya geleng-geleng kepala, yang bikin tidak masuk di pikiranku, kenapa mesti bawa payung warna pink? Tidak sekalian bawa boneka Barbie. Iya toh. Jadi ada juga spanduknya nah tertulis spanduknya, tingkatkan kesejahteraan buruh. Kami ingin upah kami dinaikkan. Atau minta bawa. Begitu siap sama temanku, pergi bergabung di kumpulan pendemo yang sudah siap-siap di sana. Pergi rencana Long March itu dari Petarani ke flyover rencananya. Karena saya orangnya kodong tidak biasa kak jalan kaki, tidak biasa kak Long March. Jadi baru beberapa kilo ku jalan, tertarik muratku, barumbung kakiku, sesak napas mak. Menepi kak dulu, duduk sebentar. Tiba-tiba di dekatku ada tukang parkir. Sosok juga motong jadi wasit. Nah tiup sumpritannya. Prit. Wih kaget kak. Kaget juga pendemo. Ada apa? Berhenti dulu jalan. Ada teman tak lagi cerah. Langsung mama diangkat ke pinggir sama temanku dengan beberapa pendemo. Dikasih balik ke atas kak. Diangkat dulu kakiku. Ditekan telapak kakiku. Mirip pemain bola kalau lagi cedera karena kelelahan. Tidak lama datang pendemo lain bawakan ke air. Ada Tommy bawakan ke bantal. Tidak lama ada juga bawakan kak 2 mangkok coto plus ketupat. Wih jawanan lagi. Ini cedera atau apa? Ku tunggu Tommy. Siapa tahu ada terapis yang bantu pijat-pijat badanku. Nyawan nawawa. Ya tuh. Jadi kita mulai jalan, begitu sampai di flyover, belok kiri, belok kanan ki. Jadi kita mulai jalan, begitu sampai di ujungnya flyover, belok kanan ki, pas di depannya kantor Kejati berhenti ki. Di situ memulai semua orasi. Saya dengan temanku, dengan semangat 45, mulai toma orasi. Tingkatkan kesejahteraan buruh. Kami tak rela tetes keringat kami digaji dengan upah yang rendah. Wih, luar biasa. Yang bikin heran, Kak, Saudara, setelah kulihat, kenapa ini diam-diam semua, pendemo yang lain terdiam, Ki. Jadi dalam hatiku, mungkin kagum, Ki. Toh, terbuai dengan semangatku yang berapi-api. Kamu kan kaling-kaling nih kawe, Rahul nih kawe, yang biasa bersorak, membangkitkan semangat para pemain PSM di Stadion BBH, di tribun terbuka tempatnya di Maxman. Saking semangatku naik ke di atas atap mobil pickup kah. Tetap berorasi, kami ingin keadilan. Tiba-tiba nadekati ke salah satu pendemo. Nah bilang, tapi lain mungkin salah tema ki ini. Tema yang kami demo saat ini tentang masalah kasus PDAM, bukan tentang meningkatkan kesejahteraan buruh. Tak bang kayak kalau mungkin demo tentang buruh, tadi waktu ujungnya flyover belok kiri ki, arah ke kantor DPD Sulsel. Langsung gak terdiam, langsung aku lihat ke bawah, mau lihat temanku, lari pelok, lari kencang sekali menuju Petarani temanku. Tidak kelihatan di batang hidungnya. Kecil nih kepalanya kamu Marica. Langsung tomat turun minta maaf. Langsung tomat lari. Kususul temanku. Jadi sekian bincang-bincang saya tentang demo. Satu untian kata. Tetap semangat, tetap kompak, harmonis untuk dukung PSM. Saya Raul Denggasing. Dengan kata saya menyapa. Ewaho!